Oke, jadi BNIC itu singkatannya dulu ya dari BINUS ataupun Bina Nusantara English Club, yaitu UKM berbahasa Inggris yang berada di BINUS University. Di mana BNIC itu sendiri menyediakan beberapa kelas bahasa Inggris terutama. Terus juga kami menyediakan beberapa program untuk para member kami dan juga menyediakan platform untuk meningkatkan soft skill dan hard skill melalui kepengurusan yaitu Board of Management yang bisa di-join oleh member-member di BNIC. Oke, sebenarnya kalau misalnya pengalaman itu kan kebagi jadi dua lah ya, pengalaman suka maupun pengalaman duka itu sendiri. Kalau misalnya pengalaman suka tentu ada banyak, terutama kan kita sebagai ketua punya function juga nih, mulai dari misalnya planning, terus habis itu leading the whole teamnya, terus juga controlling the whole teamnya, dimana kita harus memastikan dong anak-anak kita ataupun para aktivis ataupun teman-teman dari Board of Management itu sendiri ready nih untuk menjalankan event-event itu sendiri. Nah, perasaan sukanya adalah ketika melihat mereka kayak bertambah gitu progresnya dari yang mungkin sebelumnya pas SMA dulu belum pernah nih aktif organisasi, tapi sekarang kita bisa melihat dia menjadi anak-anak hebat di BNIC, bisa menjalankan berbagai macam event ataupun progres-progres kecil lainnya yang menjadi kayak kebanggaan buat diri saya sendiri maupun diri teman-teman pengurus yang lain juga. Terus kalau misalnya dari sisi pengalaman yang mungkin sedih ataupun duka, ya tentu aja pasti ada. Nah, cuma lebih ke arah yang saya senang di sini adalah ketika misalnya saya sendiri dalam keadaan down atau dalam keadaan sedih ataupun teman-teman yang lain juga seperti itu. Tapi kita bisa lihat kalau misalnya kita itu semua saling support gitu ke each other, dimana ya kalaupun emang ada masalah gak jadi beban sendiri, tapi jadi beban yang bisa ditanggung bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga. Oke, untuk prestasi di tahun 2019 itu ada beberapa prestasi yang berhasil BNIC raih, seperti untuk kegiatan The 2019 BNIC Social Event kami meraih rekor muri. Kemudian juga kita di event Asian English Olympics, kita meraih the institutional champion for the 2019 Asian English Olympics, dan juga berbagai achievement lainnya yang sudah didapatkan oleh para talent kita, seperti champion di Malaysian Debate Open, terus habis itu juga ada first runner up storytelling di ALSA Unpad, champion newscasting di ALSA Unpad, dan juga field-field lainnya yang sudah membantu BNIC dalam meraih berbagai macam achievement juga. Kalau misalnya untuk event-event atau kegiatan yang ada di BNIC itu ada beberapa, seperti contohnya itu yang berskala internasional itu ada Asian English Olympics. Terus habis itu kita juga ada menjalankan kegiatan sosial, yaitu The 2019 BNIC Social Event. Terus ada New Member Recruitment, yaitu perekrutan member baru untuk di tahun 2019. Ada kegiatan juga outing program maupun program-program kelas lainnya, ataupun kelas-kelas lainnya untuk member BNIC itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya tantangan terbesar aku, malah menurut aku tuh di awal-awal banget sebelum yang pastinya kayak pada saat terpilih pertama kali menjadi ketua BNIC. Nah, dimana waktu itu tuh saya sendiri kayak merasa gak pede, merasa takut, karena sebelumnya itu ya belum pernah lah maksudnya memimpin organisasi yang sebesar itu. Nah, kekhawatiran saya adalah kayak saya takut gak bisa melit nih teman-teman BNIC ataupun Board of Management di BNIC itu sendiri. Tapi yang saya yakini dan akhirnya saya bulatkan tekad adalah memastikan bahwa diri saya sendiri juga sudah percaya diri untuk menjalankan ataupun menjabat sebagai ketua di BNIC, karena ya saya yakin kalau misalnya memang ada usaha dan niat yang jelas, pasti semuanya akan berjalan lancar-lancar aja, dan juga kita juga gak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk proses penentuan ataupun proses regenerasi kami itu tuh terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapannya secara general itu disebut yang namanya presiden bidding. Jadi presiden bidding di sini adalah fase di mana anak-anak yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon ketua itu akan melewati beberapa fase, di mana tujuan dari keseluruhan fase ini adalah untuk memastikan mereka itu terlebih dahulu udah mengenal nih sama BNIC itu sendiri. Sebenarnya kayak vision mission BNIC itu apa sih, sebenarnya value ataupun hal-hal apa aja sih yang sebenarnya mau kita tanamin di BNIC itu sendiri. Sebenarnya sebelum pada saat ketua kita udah terpilih, yang pasti kita dari DPI yang di tahun presidensi kami menyiapkan terlebih dahulu sebenarnya kayak apa-apa aja yang harus kita kasih tahu ataupun knowledge transfer ke mereka. Contoh simpelnya nih, seperti role sebagai ketua sama role sebagai aktivis kan udah pasti berbeda tuh. Kita ada sempet kayak jabarin gitu, sebenarnya role sebagai presiden tuh ngapain aja sih. Contohnya misalnya planning lah, leading, controlling, kemudian detail-detail planning apa aja sih yang mesti di-plan. Contoh misalnya work plan, gimana sih memastikan mereka itu tahu sebenarnya why dari menjalankan kegiatan ini tuh apa sih, goal dari kegiatan ini tuh apa sih. Ataupun kalau misalnya selain role itu sendiri, kita memastikan juga nih dari sisi knowledge transfer di bagian hal-hal lain, seperti misalnya mungkin terkait finansial, terkait dengan bendaharanya itu sendiri, ataupun terkait dengan vision mission, apakah mereka mau mengubah vision mission department mereka atau seperti apa kayak gitu.
Oke, saya berharap semoga regenerasi saya selanjutnya untuk teman-teman di presidensi ke-27 nanti, ya kalian semua bisa melakukan yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik untuk BNIC ke depannya. Dan saya yakin semua dari kalian harus percaya diri aja kalau misalnya kalian itu bisa. Dan memastikan kalau misalnya diri kalian juga punya niat dan usaha yang keras untuk memberikan yang terbaik buat BNIC itu sendiri.